Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Animaya Sari dengan NIM 8601000639 dari Universitas Terbuka, yaitu jurusan PGS DPI. Di sini yang akan mempraktekkan praktikum IPA, yaitu tentang kalor perubahan pada wujud zat. Wujud benda dapat berubah apabila mendapat pengaruh dari kalor, misalnya melalui proses penyerapan ataupun pelepasan. Peristiwa melalui proses penyerapan kalor antara lain yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian peristiwa yang melalui proses pelepasan kalor yaitu diantaranya membeku, mengembun, dan mengkristal. Baiklah, saksikan praktikum saya pada kali ini. Untuk praktikum yang pertama yaitu praktikum titik lebur es, yaitu perubahan benda padat menjadi cair. Alat dan bahan di sini saya sudah mempunyai es batu, kemudian mangkok aluminium, kemudian untuk kalor panasnya yaitu menggunakan api dari kompor gas. Kita hidupkan. Setelah mangkok aluminium diletakkan di atas kalor, maka kita letakkan es batu di dalam mangkok aluminium. Kita tunggu untuk beberapa saat. Kesimpulannya, jika benda padat dicairkan, maka akan berubah menjadi cair. Untuk praktek yang pertama yaitu perubahan benda padat menjadi cair. Untuk praktikum yang kedua yaitu memperhatikan perubahan benda gas menjadi padat atau biasa yang disebut dengan mengkristal. Kemudian sebaliknya, perubahan wujud benda padat menjadi gas atau biasa disebut dengan menyublim. Di sini sudah ada alat dan bahan yaitu kapur barus, mangkok aluminium, es batu. Kemudian di sini kita panaskan mangkok aluminium dengan kalor yaitu menggunakan kompor gas. Kita masukkan kristal, kita masukkan kapur barus di sini. Kemudian kita masukkan kaleng atau mangkok aluminium dan di atasnya kita kasih es batu. Kita tunggu untuk beberapa saat. Saat kita buka dan kita angkat, kapur barus sudah menyebar. Lihat di sini. Kapur barus sudah menyebar di dinding aluminium. Maka proses ini disebut dengan menyublim. Kemudian kita lihat di bawah ini, yaitu sudah menjadi kristal-kristal ya. Nih, menjadi kristal-kristal di dinding aluminium. Yang artinya terjadi peristiwa mengkristal.
Barus yang menyebar pada dinding mangkok yaitu berubah menjadi kristal yang terdapat pada wadah berubah menjadi kristal. Ini artinya terjadi peristiwa mengkristal. Ketiga yaitu perubahan benda cair menjadi gas atau yang disebut dengan menguap. Alat dan bahan di sini saya sudah ada panci, kemudian sudah ada air. Kita masukkan air ke dalam panci. Masukkan air ke dalam panci, kemudian dipanaskan. Kemudian kita tutup agar ketika temperatur air naik maka akan muncul gelombang-gelombang air yang menandakan bahwa air tersebut mendidih. Kita tunggu untuk beberapa saat, beberapa menit ya. Kita lihat di sini air mulai mengeluarkan uapnya ya. Kita lihat pada panci. Nanti kita buktikan setelah air mendidih, ini uapnya sudah mulai terlihat. Setelah beberapa menit, tutup panci, kita buka. Gelombang air akan melepaskan uap air ke udara. Seperti ini. Gelombang air melepaskan uap air ke udara. Hal ini menandakan terjadinya proses air yang menguap. Nah, di sini untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan perubahan wujud gas menjadi cair atau yang disebut dengan mengembun. Di sini alat dan bahan saya sudah mempunyai air, gelas, kemudian penutup gelas, dan yang terakhir yaitu es batu ya. Yang pertama yaitu saya memasukkan air ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan es batu ke dalam gelas. Ini kita masukkan es batu ke dalam gelas. Kita tutup gelasnya. Kemudian kita tunggu sampai keluarnya embun atau terjadi perubahan pada dinding gelas. Baiklah, setelah beberapa saat ini kita tutup gelasnya. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini terjadi perubahan pada dinding gelas seperti mengeluarkan embun. Di sini seperti mengeluarkan embun atau air ya. Perubahan yang terjadi pada dinding gelas ini maka disebut dengan proses pengembunan. Perubahan yang terjadi pada dinding gelas disebut dengan proses pengembunan. Demikianlah praktikum yang saya perhatikan dari yang pertama sampai yang terakhir. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.